Keris Tumbal Wilayuda, bagian 3. Sehabis mendapatkan sebuah penginapan, Sultan mengelilingi kota, melihat-lihat keramaian, dan mengisi perut di satu kedai. Ketika bulan sabit di atas langit tertutup oleh awan tebal berwarna gelap, maka Sultan pun kembali ke penginapannya. Matanya yang tajam segera melihat adanya ketidakberesan dalam kamar di mana dia menginap. Spray agak kusut, bantal-bantal tidak terletak di tempatnya semula, sedang bungkusan kecil yang berisi beberapa potong pakaian serta sejumlah uang yang diletakkannya di kolong tempat tidur nyata sekali bekas dibuka dan digeledah orang. Namun, tidak sepotong barang-barangnya pun yang hilang. Sultan merasa masyghul. Dia memandang berkeliling. Di dinding sebelah sana terdapat sebuah jendela. Jendela itu masih tetap sebagaimana tadi ditinggalkannya. Tak ada tanda-tanda bekas pengrusakan. Siapa gerangan yang telah masuk ke dalam kamar dan melakukan penggeledahan? Mungkin seseorang, mungkin beberapa orang? Kalau dia atau mereka itu dari golongan si tangan panjang atau pencuri, mengapa tidak sepotong barang dan tak sepeser uangnya pun yang hilang? Kekhawatiran Sultan Hasanuddin semakin besar karena dia berkesimpulan bahwa siapapun manusianya yang telah memasuki kamarnya, pastilah untuk mencari dan mencuri keris pusaka Tumbal Wilayuda. Sultan Hasanuddin merasa bersyukur karena sewaktu pergi tadi, dia telah membawa keris tumbal kerajaan itu. Kalau tidak, pastilah senjata itu sudah lenyap dilarikan orang. Malam itu, Sultan sengaja tidur dengan mematikan lampu minyak di dalam kamarnya. Matanya hampir terpicing ketika lamat-lamat sepasang telinganya mendengar suara gemerisik di atas loteng bangunan. Suara itu pasti sekali bukan suara kucing. Sultan pasang telinganya lebih tajam. Suara gemerisik tadi lenyap, dan kini dia hanya mendengar suara rintik-rintik hujan gerimis di luar sana. Perlahan-lahan, Sultan pejamkan matanya kembali. Tapi, ketika hampir pulas matanya itu terpicing, suara gemerisik tadi didengarnya kembali. Kali ini, Sultan bangun dari pembaringan dan melangkah ke sudut kamar. Dia menunggu dengan tangan kanan menempel erat-erat di hulu pedang. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Sultan terkejut. Dia ingat betul bahwa pintu kamar itu telah dikuncinya tadi, bagaimana kini bisa terbuka semudah itu tanpa suara, dan siapakah yang membukanya? Sultan tak menunggu lebih lama. Sesosok tubuh manusia yang sangat pendek masuk mengendap-endap ke dalam. Manusia ini memakai jubah panjang. Karena tubuhnya yang kate, maka jubahnya menjela-jela sampai ke lantai. Tiba-tiba, orang itu putar tubuh ke kiri dan melompat. Sebuah benda besar di tangannya, yaitu sebilah golok 4 persegi panjang, menderu ke arah di mana Sultan berdiri. Sultan sendiri, yang saat itu memang sudah siap siaga, cabut pedangnya dengan cepat dan menangkis. Terang, bunga api memercik. Karena kamar itu gelap, maka sinar percikan bunga api menjadi terang sekali dan menerangi kedua muka manusia yang berada di situ. Keduanya saling meneliti paras lawan masing-masing. Terkesiaplah Sultan Hasanuddin ketika melihat bagaimana wajah manusia yang dihadapinya itu seramnya bukan main. Rambutnya kaku berdiri laksana ijuk. Manusia ini memelihara berewok yang meranggas lebat. Alisnya tebal, sepasang matanya besar merah. Bibirnya sumbing, dan 2 buah giginya yang besar tersembul keluar. Manusia ini boleh dikatakan tiada mempunyai hidung karena daging hidungnya sama rata dengan pipinya yang cekung. Dan bau badannya yang busuk sangat menusuk hidung. Manusia buruk, jika kau tidak tinggalkan kamar ini dengan cepat, jangan menyesal bila kukirim ke akhirat, ancam Sultan. Manusia bermuka seram itu tertawa dingin. Dia hembuskan napasnya yang busuk ke muka. Sultan tutup jalan napas di hidung, dan untuk kedua kalinya pergunakan pedang guna menangkis serangan lawan. Tapi, kali ini keadaan tidak seperti tadi lagi. Meski Sultan sanggup menangkis senjata lawan, namun pedangnya sendiri terlepas mental, tangannya tergetar hebat. Tiba-tiba, satu tangan mendorongnya hingga dia terbanting dengan keras ke dinding. Ketika dia imbangi diri kembali, kaget Sultan tiada kepalang. Matanya membeliak menyaksikan bagaimana keris Tumbal Wilayuda kini sudah berada di tangan manusia bermuka seram itu. Maling hina dina, kembalikan kerisku, teriak Sultan. Si muka buruk hamburkan tertawa mengekeh. Masih untung aku hanya minta kerismu ini, dan bukan nyawamu. Abis berkata begini, manusia muka seram itu sekali gerakan badan, tubuhnya menerjang ke muka, mendobrak jendela, untuk kemudian lenyap lewat jendela yang ambruk itu di kegelapan malam. Pencuri terkutuk, Sultan melesat pula keluar jendela. Dia masih sempat melihat bayangan pencuri itu di balik sebuah gudang tua dan segera mengejar ke situ.
Kejar-mengejar itu berjalan hanya sebentar saja karena sejurus kemudian si pencuri lenyap seperti gaib di telan bumi. Sultan berdiri gemas memandang berkeliling. Kemana dia harus mengejar dan mencari si pencuri di malam buta begini? Apakah manusia tangan panjang itu bukan salah seorang pula dari kaki tangan Parit Wulung? Tengah kebingungan begitu rupa, tiba-tiba Sultan menangkap suara bentakan-bentakan orang yang tengah berkelahi. Cepat Sultan lari ke balik sebuah bengkel kuda dan dalam kegelapan, dilihatnyalah dua manusia tengah bertempur dengan hebat. Salah seorang tiada lain daripada si pencuri yang tengah dicari-carinya, sedang orang yang kedua, sesudah diperhatikan dengan teliti, ternyata dia adalah pemuda rambut gondrong yang pagi tadi telah menolongnya di perbatasan. "Sobat, serahkan pencuri terkutuk ini padaku," seru Sultan. "Ah, selamat jumpa, Sultan," menjawab si rambut gondrong alias pendekar 212. "Tak perlu kotorkan tangan pada manusia bau bangkai ini. Dia mencuri kerisku, sobat," memberitahu Sultan. "Aku tahu, biar aku yang ringkus dia." Begitu mendengar si pemuda yang menyerangnya memanggil Sultan terhadap laki-laki yang datang itu, terkejutlah si mulut sumbing. Di balik terkejut, hatinya juga senang. "Hahaha, jadi saat ini aku berhadapan dengan Sultan dan tukang pukulnya. Bagus, kerisnya aku sudah dapat, kini Sultannya sendiri datang antarkan diri untuk ditangkap hidup-hidup. Pasti aku mendapat hadiah berlipat ganda dari Parit Wulung. Jadi betul dugaanku bahwa kau kaki tangannya bangsat pemberontak itu? Terima pukulanku ini, pencuri hina dina." Sultan lepaskan 3 pukulan sekaligus. Tapi yang diserang tertawa dan kebutkan lengan pakaiannya yang bertambal-tambal. Serangkum angin dahsyat menyerang ke arah Sultan. Namun, angin pukulan itu buyar di tengah jalan, kena dihantam angin pukulan lain yang datang dari samping. Si muka seram menggerong. Agaknya malam ini pengemis bibir sumbing mesti rampas 2 jiwa sekaligus. Sultan tersurut sewaktu mendengar manusia kate itu kenalkan diri. Pendekar 212 sendiri juga terkejut. Nama pengemis bibir sumbing memang sudah sejak lama terkenal sepanjang pesisir Jawa Barat. Bersama 2 orang lainnya, maka pengemis bibir sumbing dikenal sebagai pemegang pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam. Tiba-tiba, pengemis bibir sumbing lemparkan golok besarnya ke arah pendekar 212. Senjata ini dengan mudah bisa dilakan. Begitu abis lemparkan golok, pengemis bibir sumbing acungkan kedua tangan datar-datar ke muka dengan telapak tangan menghadap ke atas. "Telapak tangan minta sedekah nyawa," seru pendekar 212, begitu dia kenali pukulan yang bakal dilancarkan lawan. "Sultan, mundurlah," serunya kemudian memperingatkan. Tapi, di saat itu, pengemis bibir sumbing sudah mencelat ke muka dan membagi-bagi serangan telapak tangannya pada pendekar 212 dan Sultan. Tahu bahwa pukulan lawan sangat berbahaya, maka pendekar 212 segera hantamkan tangan kanannya ke muka. Gelombang angin deras memukul ke arah pengemis bibir sumbing. Meski tubuhnya sendiri kemudian terpelanting sampai 3 tombak oleh serangan lawan, namun pengemis bibir sumbing sebelumnya masih sanggup hantamkan telapak tangannya ke dada Sultan. Sultan Hasanuddin mengerang tinggi. Tubuhnya bergoncang, dadanya seperti melesak. Terbungkuk-bungkuk dia berbatuk. Darah segar menyembur. Pendekar 212 bersuit keras. Tubuhnya lenyap pada detik pengemis bibir sumbing coba lepaskan pukulan, telapak tangan minta sedekah nyawa untuk kedua kalinya. "Sultan, cepat telan pil ini," teriak Wiro Sableng. Sultan Hasanuddin sambuti pil yang dilemparkan pendekar 212, lalu menelannya dengan cepat. Kemudian, segera duduk bersila mengatur jalan darah serta pernapasan, juga alirkan tenaga dalam kebagian yang terluka. Di saat Wiro Sableng berkelabat, maka lenyaplah tubuhnya dari penglihatan pengemis bibir sumbing. Karena hanya terdengar suaranya saja, maka pengemis bibir sumbing kembali lancarkan pukulan ganas 2 kali berturut-turut ke arah suara lawan. Tapi, pendekar 212 tidak bodoh, dan pengemis bibir sumbing salah perhitungan. Plaakek, pengemis bibir sumbing terpental 4 tombak ke belakang. Kepalanya serasa pecah, sedang kulit keningnya laksana terbakar. Dan pada kulit keningnya itu kini kelihatan 3 buah angka 212. Pengemis bibir sumbing meluap amarahnya. Tanpa hiraukan rasa sakitnya pada keningnya, dia menerpa ke muka, kirimkan 5 pukulan 4 tendangan. Pendekar 212 mendengus dan bersiul nyaring. Tangan kanan menghantam ke muka. Angin pukulan menderu, menyusup di antara serangan lawan. Untuk kedua kalinya, pengemis bibir sumbing terpental.
Kali ini sampai 8 tombak, dan kali ini terus terguling ke tanah dengan mulut memuntah darah. Tamatlah riwayatnya. Sultan yang menyaksikan pertempuran hebat itu, dalam sakitnya, meletakkan lidah penuh kagum. Pendekar 212 mendekati mayat pengemis bibir sumbing, mengambil keris tumbal Wilayuda, lalu menyerahkan kembali pada Sultan. Keris pusaka bagus, karena senjata ini banyak yang ingini, sebaiknya disimpan lebih hati-hati, Sultan. Sultan menghela napas panjang. Terima kasih, katanya. 2 kali kau telah menolongku, sahabat. Siapakah engkau? Namaku Wiro Sableng, jawab pendekar 212. Kalau aku boleh kasih nasihat, baiknya kau tak usah kembali ke penginapan, tapi segera teruskan perjalanan. Mengapa begitu? Tanya Sultan. Terlalu banyak manusia-manusia macam pengemis bibir sumbing ini yang mencarimu dan inginkan keris tumbal Wilayuda. Sultan merenung sejurus. Terima kasih atas nasihatmu, sahabat. Karena kau telah berbuat baik kepadaku, perbuatan baik yang tak bakal kulupakan sebagai budi besarmu. Bagaimana kalau aku tawarkan agar ikut bersamaku meneruskan perjalanan? Ah, itu satu kehormatan besar bisa seiring denganmu, Sultan, jawab pendekar 212 ramah. Tapi, harap maafkan, aku masih banyak urusan. Namun demikian, aku berjanji tidak akan berada jauh daripadamu. Kalau begitu baiklah, aku tidak memaksa, ujar Sultan. Dari balik pakaian samarannya yang bertambal-tambal, dikeluarkannya sebuah benda yang bercahaya. Diserahkannya benda itu kepada pendekar 212, tapi sang pendekar tak berani menyambutinya. Sobat, terimalah, kata Sultan pula. Benda apakah ini, Sultan? Terimalah dulu. Wiro menerimanya. Benda itu ternyata sebuah bintang bersudut 8 yang terbuat dari emas, dan di tengah-tengahnya dihiasi dengan sebutir berlian yang berkilauan. Benda itu adalah bintang utama kerajaan Banten, yang diserahkan kepada siapa saja yang telah membuat jasa terhadap raja dan rakyat Banten, Wiro. Ah, mana aku pantas terima hadiah ini, Sultan, kata Wiro Sableng pula dengan merendah. Tapi, Sultan memaksakan juga agar pendekar 212 menerima anugerah itu. Wiro menyimpan benda tersebut baik-baik di balik pakaiannya. Terima kasih, katanya. Lalu, karena penyamaranmu sebagai pengemis sudah diketahui oleh golongan rampok dan penjahat, sebaiknya ditukar saja, Sultan. Aku memang sudah merencana begitu, kata Sultan pula. Sekali lagi, mereka saling ucapkan terima kasih. Pendekar 212 menjura minta diri, dan keduanya pun berpisahlah. Keluarga Wirya Pranata adalah keluarga bangsawan besar di ujung kulon. Selagi muda, antara Wirya Pranata dan Fatahillah terdapat jalinan persahabatan yang erat, sehingga di suatu ketika kedua sahabat itu berjanji bahwa bila mereka nanti salah satu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, di kemudian hari kelak keduanya akan dijodohkan. Puteri bangsawan Wirya Pranata, yaitu Anjarsari, memang sudah lama tahu bahwa dirinya dijodohkan dengan Raja Banten. Namun, sampai sebegitu jauh, belum pernah sekalipun dia bertemu muka dengan calon suaminya itu. Dan ketika Sultan Hasanuddin muncul di sore hari itu, maka terkejutlah bangsawan Wirya Pranata. Sultan, apakah yang telah terjadi? Mengapa datang tanpa pengiring dan dalam pakaian begini rupa? Sultan Hasanuddin menggigit bibir menahan gelora hatinya. Sesudah apa yang menggejolaki hatinya berkurang, maka mulailah dia beri penuturan. Hal itu mengejutkan seluruh keluarga bangsawan Wirya Pranata, termasuk Anjarsari yang curi mendengar penuturan itu dari balik dinding kamar tidurnya. Beberapa lamanya, kesunyian menyeling. Bangsawan Wirya Pranata dan istrinya duduk termangu tanpa bisa berkata apa-apa. Sultan sendiri juga terdiam beberapa lamanya. Ketika Sultan dipersilahkan ke belakang untuk membersihkan diri, maka diam-diam Anjarsari mencuri intip dari sela pintu. Hatinya berdebar dan darahnya berdebar-debar. Ah, nyatanya Sultan yang bakal suaminya itu seorang pemuda yang berparas gagah berkulit kuning halus, hampir sehalus kulit perempuan. Hatinya berbunga-bunga. Kapan ayah atau ibunya akan menyuruhnya keluar dan berkenalan dengan Sultan? Dan mengingat ini, dada si gadis semakin menggemuruh. Ketika dia menghadap ke kaca, maka jelaslah kelihatan bagaimana parasnya kemerah-merahan. Ketika senja berlalu dan hari beralih menjadi malam, maka barulah Anjarsari disuruh keluar oleh ibunya. Pertemuan dengan Sultan benar-benar membuat lututnya gemetar, tapi juga membuat hatinya mekar. Gadis ini tundukkan kepala, parasnya bersemu merah. Sultan sendiri juga tundukkan kepala. Apa yang dikatakan ayahnya bahwa calon istrinya adalah seorang gadis cantik sekarang menjadi kenyataan.
Diam-diam, pemuda ini melirik dengan sudut matanya. Bangsawan Wirya Pranata berbatuk-batuk. Lalu, bertanyalah dia pada calon mantunya itu. Apakah rencana Sultan selanjutnya? Saya merencanakan untuk pergi ke Demak dan minta bantuan pasukan serta persenjataan selengkapnya. Itu tepat sekali, kata Wirya Pranata. Tapi, mengingat Demak masih jauh dari sini dan Sultan membawa keris pusaka pula, maka sebaiknya Sultan jangan pergi seorang diri. Ucapan calon mertuanya itu memang dirasa betul sekali oleh Sultan. Dan diam-diam, dia teringat pada Wiro Sableng, si pemuda sakti yang telah 2 kali menolongnya. Kalau pemuda itu berada bersamanya saat itu, tentu dia tak usah khawatir bahaya apapun. Sebagai orang tua yang tahu di hati anak muda, dan juga pernah muda, tak lama kemudian Wirya Pranata bersama istrinya mengundurkan diri ke dalam kamar. Maka, kini tinggallah kedua orang itu. Suasana lain sekali jadinya kini. Suasana itu sungguh tidak enak, tapi tidak enak yang enak. Rasa begini rupa, baik oleh Anjarsari maupun oleh Sultan sendiri, tak pernah dialaminya sebelumnya. Cuma sudut-sudut mata mereka saja yang sekali-sekali mencuri pandang. Ketika Anjarsari melirik untuk kesekian kalinya, maka pada detik itu pula Sultan mengerling. Beradulah 2 kerlingan mata itu. Anjarsari cepat-cepat menundukkan kepalanya, menyembunyikan paras yang semu kemerahan. Kesunyian masih juga berjalan terus sampai beberapa lamanya. Tiada satu pun yang berani untuk membuka pembicaraan. Sultan sendiri merasa tenggorokannya seperti tersekat, lidahnya seperti keluh, dan mulutnya terkancing. Namun, pada akhirnya Sultan Hasanuddin membuka mulutnya juga. Kalau tiada terjadi pengkhianatan Parit Wulung, mungkin sampai hari ini belum ada kesempatan bagi kita untuk bertemu, Sari. Ya, saya sangat terkejut mendengar berita buruk itu, Kakak, berkata Anjarsari agak gugup. Kemudian, apakah kakak akan segera berangkat ke Demak? Sultan mengangguk. Memang lebih cepat lebih baik. Ramanda di Cirebon sudah mendapat tahu peristiwa di Banten? Mudah-mudahan sudah, karena ada kukirimkan seorang utusan ke sana. Kemudian, untuk menghilangkan pembicaraan yang berjalan kaku itu, maka Sultan mengajak Anjarsari keluar rumah. Di luar, ternyata malam itu berpemandangan indah. Bulan purnama 14 hari bersinar terang, bintang-bintang bertaburan di langit yang biru cerah. Banyak dan sering sudah kedua remaja itu melihat bulan purnama pada malam-malam terang bulan sebelumnya, namun bagi mereka tiada seindah malam itu. Di samping gedung besar bangsawan Wirya Pranata terdapat sebuah taman kecil. Di dalam taman terletak satu bangku panjang. Kedua remaja ini melangkah seiring ke bangku itu. Mendadak, Sultan putar kepalanya ketika sepasang telinganya yang tajam dalam kesunyian itu mendengar suara bergeresek di atas genting. Sesosok bayangan hitam kelihatan berkelebat, lalu lenyap di bagian atap gedung yang lain. Meski demikian cepat lenyapnya, namun Sultan masih sempat melihat bahwa di tangan kirinya, sosok tubuh hitam itu memegang sebuah benda yang berbentuk keris. Celaka, kata Sultan dalam hati. Dia berseru dengan keras, berhenti, tapi, bayangan sosok tubuh tadi sudah sejak lama lenyap. Ketika disusul ke halaman samping, juga tak kelihatan lagi. Dalam kebingungannya, Sultan sampai lupakan Anjarsari. Dia lari masuk ke dalam gedung, terus ke kamar dan melihat bagaimana kasur pembaringan berada dalam keadaan tak karuan. Ketika ditariknya kasur itu di bagian kepala tempat tidur, maka keris tumbal Wilayuda yang sebelumnya disimpannya di sana, kini sudah tiada lagi. Lenyap, dan pastilah sosok tubuh yang melarikan diri tadi yang telah mencurinya. Pencuri keparat, maki Sultan. Dia lari lagi keluar. Ketika sampai di halaman samping, terkejutlah dia. Anjarsari tak ada lagi di dalam taman. Lenyap. Anjar, memanggil Sultan. Anjarsari, serunya lagi. Tapi, tiada jawaban. Maka, di malam itu hebohlah seisi gedung bangsawan Wirya Pranata. Sultan sendiri, sesudah memberikan penuturan singkat, segera berkelebat meninggalkan gedung. Keris tumbal Wilayuda lenyap, tapi, kekhawatirannya lebih lagi terhadap Anjarsari yang hilang secara aneh itu. Maka, dia memutuskan menyelidiki lenyapnya Anjarsari lebih dahulu, lalu baru mencari jejak si pencuri keris tumbal Wilayuda. Sesaat sesudah kepergian Sultan, Wirya Pranata berkelabat pula ke arah yang berlawanan. Malam dingin dan angin agak kencang bertiupnya. Wirya Pranata adalah seorang bangsawan yang mempunyai isi juga. Dalam waktu yang singkat, dengan ilmu larinya yang sempurna, dia telah sampai di luar kota. Karena daerah luar kota merupakan daerah persawangan datar, ditambah bulan bersinar terang, maka dengan mudah di ujung persawangan, Wirya Pranata dapat melihat 2 sosok tubuh manusia tengah berlari kencang.
Yang di belakang sebat sekali larinya, dan dalam waktu yang singkat berhasil menyusul yang di muka. Kemudian, kelihatan terjadi pertempuran. Tanpa menunggu lebih lama, bangsawan Wirya Pranata segera lari ke sana. Dia sampai ketika pertempuran tengah berjalan hebat-hebatnya. Kedua orang yang bertempur adalah seorang pemuda berambut gondrong berpakaian putih. Gerakannya gesit sekali dan menimbulkan angin bersiuran. Lawannya adalah seorang laki-laki jangkung kurus bermuka sangat seram berpakaian hitam. Salah satu matanya sangat besar, sedang yang lain hanya merupakan sebuah rongga hitam cekung yang sangat menggigitkan. Gerakannya juga tak kalah hebat dari lawannya. Pakaiannya bertambal-tambal. "Berhenti," seru Wirya Pranata. Tapi, yang bertempur tidak ambil peduli. Yang bermuka seram malahan lancarkan 4 serangan dahsyat yang menimbulkan angin tajam dan panas. Pemuda rambut gondrong berseru nyaring, lompatkan diri ke udara, lalu menukik lagi seraya hantamkan tangan kanan ke muka. Angin laksana badai menderu menyerang si muka seram. Pukulan kunyuk melempar buah, seru si muka seram kaget. Buru-buru dia kebatkan lengan pakaiannya yang hitam. Tapi, tubuhnya terduduk di tanah karena angin pukulan lawan nyatanya lebih dahsyat. Pemuda rambut gondrong sendiri tersurut ke belakang beberapa langkah, dadanya terasa sakit. Manusia muka setan ini ilmunya tinggi sekali dan berbahaya, membatin si pemuda. Sebaliknya, si muka setan yang tahu bahwa lawannya adalah seorang yang sangat tangguh, segera berseru pada Wirya Pranata. "Sobat, kenapa diam saja? Bukankah kedatanganmu kemari untuk mencari pencuri keris? Inilah bangsat malingnya, ayo tunggu apa lagi, mari kita labrak." Si pemuda tertawa dingin, tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Ketika tangan itu turun, segelombang angin menggebu-gebu menyerang tubuh si muka setan dari atas ke bawah. Manusia ini segera kebutkan kedua ujung lengan bajunya. Pemuda gondrong sampai melesak kedua kakinya sedalam 2 senti ke tanah, sedang si muka setan terguling di tanah tapi cepat bangun lagi. Diam-diam si pemuda rambut gondrong terkejut. Pukulan yang dilancarkan tadi bukan sembarang dan mempergunakan hampir sepertiga tenaga dalamnya, tapi lawan ternyata tidak apa-apa, malahan bisa bangkit kembali. "Wirya Pranata," berseru si muka setan. "Kalau kau inginkan keris kembali, lekas bantu aku meringkus maling busuk ini. Apa kau tidak lihat pinggangnya menggembung? Keris itu disembunyikannya di sana." "Orang tolol," maki si pemuda. Kenapa terpengaruh omongan manusia muka setan ini? Dialah yang mencuri keris tumbal Wilayuda. Wirya Pranata jadi bingung, tapi karena sudah terlanjur, maka dia teruskan juga serangannya. Pemuda rambut gondrong tiada hentinya memaki. "Bangsawan Wirya Pranata, sebaiknya mundurlah. Jangan sampai tertipu maling yang berteriak pencuri ini." Meski terkejut karena si gondrong ketahui namanya, namun Wirya Pranata terus juga lancarkan serangan-serangan. Si rambut gondrong menggereng, tiba-tiba bersuit keras. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas dan diputar-putar. Dia menghadap tepat-tepat pada manusia muka setan. Dan manusia ini terkejut sekali. "Pukulan angin puyuh," serunya, dengan wajah tegang. Cepat-cepat dia keruk kantong baju hitamnya, lompat 4 tombak, dan begitu tangannya keluar dari saku, maka melesatlah 5 benda bersinar hitam ke arah si pemuda. "Paku darah hitam," seru Wirya Pranata sambil surut ke belakang. Hatinya meragu akan siapa sebenarnya manusia muka seram itu. Jadi kau anggota perkumpulan pengemis darah hitam?" gertak pemuda rambut gondrong. Sekali dia hantamkan tangan kanan ke muka, maka luruhlah paku-paku biru itu ke tanah. Ketika dia hendak menyerang kembali, si muka setan sudah lenyap. Dengan sangat penasaran, pendekar 212 putar tubuh. "Kalau kau tidak bertindak gegabah, pasti pencuri keparat itu sudah kena diringkus." Memang, meski hatinya bimbang, tapi Wirya Pranata sendiri juga meragu terhadap diri Wiro Sableng. "Kau siapa?" tanyanya. "Sudah, saat ini bukan tempatnya untuk bertanya jawab." Pendekar 212 segera berkelebat ke arah larinya si muka setan yang diduganya adalah seorang anggota perkumpulan pengemis darah hitam. Namun, di belakangnya terdengar suara berseru, "Tunggu, berhenti dulu." Karena tahu yang berseru adalah Wirya Pranata, maka Wiro tidak ambil peduli, melainkan lari terus. Namun, sesaat kemudian, berdesing sejumlah senjata rahasia menyerang ke arahnya. Dengan beringas, pendekar 212 putar tubuh dan kebutkan tangan. Senjata-senjata rahasia itu berpelantingan, dan pada ketika itu pula, Wirya Pranata sudah berdiri di hadapannya. "Jika kau orang baik-baik, mengapa tidak berani sebutkan nama, terangkan diri?"
Pastilah kau bangsanya kaki tangan golongan hitam. Wiro Sableng jadi betul-betul penasaran kini. Manusia tidak tahu diri, tidak tahu membedakan mana yang putih dan mana yang hitam. Tidak tahu dirinya tengah ditolong, malah mencap orang seenaknya. Kalau bukan mengingat bahwa kau calon mertuanya Sultan, aku sudah tampar kau punya mulut. Sekarang pergilah. Wiro gerakkan kedua tangannya, dan tahu-tahu terdoronglah tubuh Wirya Pranata ke belakang sampai 4 tombak. Wirya Pranata rupanya menjadi kalap. Melihat pemuda rambut gondrong itu hendak angkat kaki kembali, maka segera dia hunus keris dan dengan cepat kirimkan 5 tusukan sekaligus. Manusia geblek, maki pendekar 212 dalam hati sambil hindarkan diri dengan cepat. Di lain saat, maka tiba-tiba muncullah satu bayangan manusia. Tahan, kedua orang yang bertempur, yang sama-sama mengenali suara pendatang baru itu, segera hentikan pertempuran. Pendekar 212 putar kepala pada si pendatang lalu berkata, Sultan, semangat calon mertuamu memang hebat. Nyalinya besar, tapi sayang pikirannya keliwat pendek. Merahlah paras Wirya Pranata, tapi dia juga heran mengetahui bahwa si rambut gondrong mengenali Sultan Hasanuddin. Sultan kemudian memperkenalkan kedua orang itu. Barulah saat itu, Wiro menjura hormat. Dengan batuk-batuk, Wirya Pranata bertanya pada Sultan, bagaimana dengan Anjarsari? Apakah berhasil ditemui? Sultan menundukkan paras kecewa lalu gelengkan kepala dengan perlahan. Terkutuk, terkutuk, maki Wirya Pranata dalam hati. Kedua tangannya terkepal membentuk tinju. Tentu saja laki-laki ini sangat mengkhawatirkan keselamatan diri anak gadisnya itu. Dalam pada itu, pendekar 212 mengetengahi. Bapak Wirya, kau kembalilah ke ujung kulon. Kami berdua segera akan mengejar bangsat pencuri itu. Aku turut bersama kalian, kata Wirya Pranata dengan hati keras. Bapak, ujar Sultan, saya tahu bagaimana perasaan dan kecemasan hati Bapak terhadap keselamatan Anjarsari. Saya pun lebih khawatir lagi. Tapi, percayalah, bersama sahabat ini, saya pasti akan dapat mencari Anjarsari dan menemukan keris tumbal Wilayuda, serta membekuk bangsat-bangsat pencuri itu. Kalau kau berkata begitu, baiklah. Wirya Pranata akhirnya mengalah. Maka, sesudah itu Wiro Sableng dan Sultan Hasanuddin pun berlalu dengan cepat. Ketika hari pagi, kedua orang itu masih juga belum berhasil menemui jejak pencuri yang mereka cari. Dengan perasaan lesu, mereka sampai ke sebuah kota bernama Parangwilis. Seperti Asoka, maka Parangwilis adalah juga sebuah kota dagang yang besar. Bau makanan yang harum menghambur keluar dari sebuah warung nasi. Kedua orang ini pun masuklah ke dalam warung tersebut. Karena rambutnya yang gondrong dan potongan tubuh yang kekar dari Wiro Sableng, serta tampang yang gagah dari Sultan Hasanuddin, maka kedua orang ini tentu saja menarik perhatian isi warung. Tapi, tanpa acuh, Wiro dan Sultan terus saja menyantap makanan mereka.